warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya bersama dengan Ibu Hasana, SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari Sekolah MTS Al-Amin DDI Tapalang. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Adapun maksud dan tujuan saya pada hari ini, saya ingin melakukan wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan, khususnya pada kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika ya Bu. Ya. Jadi saya Bu. Oke, pertanyaan pertama Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Ibu? Untuk selama ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di sekolah kami. Ya. Untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah kami itu dilihat dari kasus-kasus yang ada. Ya, kasus apa yang muncul di sekolah tersebut baru kita pelajari dulu apa kasusnya. Oh iya. Jadi caranya mengidentifikasi kita pelajari dulu Ya, kasusnya. kasusnya dulu apa yang muncul kasus tersebut. Oke, baik Bu. Kemudian Ibu, dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana Ibu menanggapi? Biasanya kami konsultasi dulu sama guru, sama orang tua siswa. Itu yang kami lakukan di sekolah kami. Konsultasi dulu baru diputuskan apa yang diambil kami. Jadi meskipun Ibu selaku pemegang kepentingan tetap melakukan koordinasi. Iya, koordinasi dengan di madrasah. Kemudian Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkah dulu itu ya kita berpikir dulu langkah apa yang harus kita lakukan, kemudian kita pelajari kasusnya, kasus apa tersebut, kemudian mengumpulkan masalah-masalah itu, apa masalah yang dilakukan anak tersebut, kemudian dirapatkan dan konsultasi dengan kepala sekolah yang ada di sekolah ini, waka-waka yang ada di sekolah ini, pimpinan. Punya melalui prosedur dalam hal ini rapat ya? Ya, rapat. Kemudian Ibu, selama mengambil keputusan, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan Kalau keputusan ini? mengambil keputusan itu harus hasil keputusan secara bersama, tidak usah dulu buru-buru. Karena biasa itu kalau kita memutuskan segala sesuatu kita tidak pikir, kita baik-baik dulu apa yang bagus untuk diputuskan. Oh, langkah ini yang bagus kah atau bagaimana? Kemudian kita konsultasi dengan pengawas yang mengawasi sekolah kita. Kemudian Bu, ada tidak tantangan atau hambatan selama melakukan pengambilan keputusan? Biasa ada, misalnya kurangnya dukungan dari orang tua itu, kemudian kesadaran siswa juga biasa seperti itu. Kemudian ini juga sumber daya manusianya itu juga rendah, orang tua. Jadi masih ada beberapa hambatan ya Bu? Ya. Kemudian Bu, pada saat Ibu melakukan suatu keputusan atau mengambil keputusan, apakah Ibu langsung mengambil tindakan pada saat
Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tabalang atau Bapak Arman Adam SPD MPD. Jadi hari ini Pak, saya meminta waktu Bapak untuk melakukan sesi wawancara Pak terkait pengambilan keputusan Pak yang selama ini Bapak lakukan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak lakukan. Maksud tujuan saya Pak di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, khususnya pada kasus-kasus yang biasanya kebijakan saling bersinggungan atau kasus-kasus yang beretika. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Oke. Mengenai tentang dilema etika, itu perlu betul-betul ada semacam pemahaman yang lebih mendalam, karena tentunya kita sudah tahu semua bahwa semua orang tidak semua sama pendapat sama pemikiran. Tentunya sebelum kita mengambil satu keputusan yang paling efektif, tentu kita mendekati dan memberikan saran terhadap person yang tentu ada etika yang sangat mengganjal pada hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak kita menjalankan pengambilan ini? Ketika dua kasus ini sama-sama. Itulah makanya saya katakan betul-betul kita jeli dalam memutuskan sesuatu, mengambil satu keputusan, karena di sisi lain kalau umpamanya ada seseorang yang benci dengan satu yang lain, tentunya menganggapnya bahwa saya benar, yang satunya juga saya benar. Tentu kita selaku pengambil keputusan betul-betul memberikan pemahaman bahwa seperti inilah yang harus kita tempuh dan bagaimana upaya kita untuk mempersatukan mereka. Jadi ada dua pihak. Ada dua pihak. Kita lihat dulu. Ya kita lihat sisi dulu. Iya. Kalau artinya dari awalnya kita lihat dulu akar permasalahan yang terjadi pada saat ini. Baik Pak. Jadi kira-kira Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Oh ya, yang saya lakukan pertama, tentu anak itu apabila umpamanya kemudian anak didik yang kita selama ini kita lakukan melalui prosedur. Prosedur yang pertama kita harus serahkan dulu kepada wali. Sudah wali diserahkan kepada siswaan. Siswaan itu baru masuk ke BK. BK setelah memang agak menyerah menempatkan kepada pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan termasuk saya selaku penanggung jawab untuk memberikan pemahaman lebih dini bahwa seperti ini harusnya kita lakukan, baru kita putuskan. Oh, tidak seperti itu. Yang harus kita jalankan. Jadi tahapannya Pak mulai dari bawah dulu. Mulai dari tadi. bawah. Iya. Jangan langsung kita. Iya Pak. Jadi terstruktur ceritanya Pak. Apa tidak seperti itu, maka itu akan menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi. Iya Pak, baik Pak. Kemudian Pak, apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya. Tentunya yang paling efektif yang saya anggap kalau kita musyawarahkan secara bersama-sama. Artinya bukan hanya wali, bukan hanya siswaan, bukan hanya pemegang kebijakan, tapi seluruh stakeholder harus dimintai semua pendapat, masukan-masukan bahwa seperti ini supaya betul-betul ada penanaman dalam hal etika itu kepada anak. Iya Pak, luar biasa Pak. Jadi semua stakeholder yang terlibat dalam masalah. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan
dalam di mana Bapak mengambil keputusan tentang apa saja Pak? Nah, ini pertanyaan itu memang sangat luar biasa. Ada dua hal. Pertama, ketika umpamanya karena kadang umpamanya kita adakan semacam suatu musyawarah salah satu dengan stakeholder yang ada, tentu beda-beda pendapat, beda-beda pendapat dari masing-masing rekan-rekan yang ada. Nah, disinilah betul-betul kita selaku pimpinan atau pemegang kebijakan melihat bahwa di sisi lain mungkin ada pemikirannya ini apabila ada yang bermasalah antara kedua belah pihak. Oh di sini ada mungkin pemikirannya agak imbang ke sana. Oh ini ada mungkin. Oh ini memang ada ke tengah. Nah, di sinilah betul-betul kita harus betul-betul jeli untuk memberikan suatu pemahaman. Kalau perlu kita melahirkan semacam regulasi yang harus kita pegang secara bersama. Jadi itu semacam tantangan Pak, Iya, ketika ada pihak Iya, yang ada yang terlibat, tapi berbeda pendapat gitu ya. Memang Pak kayaknya itu jangan menjadi tantangan. Iya, tantangan. Iya. Selanjutnya Pak, ada tidak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya. Ini makanya saya katakan tadi harus ada semua stakeholder harus dulu kalau mengenai persoalan kita. Jangan sendiri. Kalau kita sendiri, maka bisa orang lain menganggapi bahwa itu adalah seakan-akan kita itu istilahnya tidak melibatkan orang untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam artian egois lah katanya, egois. Itu kan tidak benar. Di era sekarang ini globalisasi tidak mungkin egois itu tidak dilupakan lagi. Intinya ada saling kerjasama antar satu dengan lain. Jadi Pak, meskipun kita sebagai seorang pemimpin, Iya. tetap kita membutuhkan dukungan nih Pak Iya. dari stakeholder Iya. untuk mengambil keputusan. Saya kira siapa saja untuk Iya, Pak. memberikan Iya. dukungan antar satu dengan lain. Nah, kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan, Iya. ada tidak pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapatkan? Kalau namanya pengalaman yang seperti itu dan pembelajaran yang saya ambil, yang saya lihat itu sudah juga mungkin cukup, di mana pengalaman mulai saya jadi guru, saya jadi masuk wakil, saya jadi pimpinan, itu semua tentu punya suatu suka duka, tapi yang paling fantastis adalah tentang suka dukanya yang paling banyak. Artinya maksud saya di sini itu tidak selamanya itu dalam suatu melangkah itu mulus, tetapi tentu ada tantangan. Tantangan yang perlu kita hadapi adalah kesabaran. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan saya kira dengan kesabaran itu pasti akan berhasil. Nah itu pengalaman. Nah kemudian pembelajaran yang saya amati mulai dari saya lulusan saat sekarang itu memang luar biasa. Nah, artinya luar biasanya di sini ada di dalam kurikulum itu setiap saat itu ada perubahan. Ada namanya perubahan suplemen, ada namanya CBSH, ada namanya K13 sampai UKM yang ada sekarang. Itu semua menjadi suatu tantangan bagi guru dan harus bergerak terus untuk menghadapi itu semua. Itulah yang kita lakukan pada saya. Jadi Bapak banyak sekali Pak di pengalaman dan Iya. pembelajaran yang Iya. didapatkan. Iya. Iya Pak. Mungkin itu tadi Pak pertanyaan terakhir dari saya. Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga praktek dalam pengambilan keputusan ini bisa saya jadikan bahan pembelajaran juga Pak. Oke, kasih. Iya, terima kasih Pak. Oke, kasih.